Halo peserta didik kelas 4. Kali ini Miss Anggun akan menjelaskan materi tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua pizza, yaitu pizza yang pertama dengan pizza yang kedua. Pizza yang pertama dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Pizza yang kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Kalau kita perhatikan, 2 potong atau 2/8 dari potongan pizza 1 dan juga 1 potong atau 1/4 bagian dari pizza 2 ternyata sama besar. Dari sini kita bisa menyimpulkan 2/8 bagian dari pizza pertama sama dengan 1/4 bagian dari pizza yang kedua. Atau sama saja dengan 2/8 bagian pizza pertama senilai dengan 1/4 bagian dari pizza yang kedua. Sekarang kita mau belajar bagaimana cara menentukan pecahan senilai tetapi bukan dengan gambar, yaitu dengan membagi atau mengkalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Harus dibagi atau harus dikali dengan bilangan yang sama ya, tidak boleh berbeda. Misalnya kalau pembilang dibagi dengan 2, penyebutnya juga harus dibagi dengan 2. Kalau pembilangnya dikali dengan 3, penyebutnya juga harus dikali dengan 3. Kita lihat contoh berikut ini. Nomor 1, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 2/8. Kita mau cari pecahan apa saja yang senilai dengan 2/8. Jawab atau caranya seperti tadi, yaitu dengan membagi atau mengkalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita mau cara yang pertama dulu. Kita mau membagi pembilang dan penyebutnya. Kira-kira 2/8 bisa dibagi dengan bilangan apa ya? Jangan dibagi dengan 1, karena kalau 2/8 masing-masing dibagi dengan 1, hasilnya akan tetap 2/8. Ya, kita mau coba membagi 2/8 dengan 2. Pembilang dan penyebut harus sama-sama dibagi dengan 2. Sebagai pembilang yaitu 2, dibagi 2 sama dengan 1. Penyebutnya yaitu 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dari sini kita sudah dapatkan pecahan yang senilai dengan 2/8 adalah 1/4. Sekarang kita mau cari lagi pecahan yang senilai dengan 2/8. Kira-kira bisa dibagi apa lagi ya 2/8? Sudah tidak ada lagi yang bisa membagi 2/8. Kalau begitu kita pakai cara yang kedua, yaitu mengkalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Dikali berapa terserah, mau dikali 2 boleh, dikali 3 juga boleh, mau dikali 10 atau mau dikali 100 juga boleh. Sekarang kita mau coba dulu ya, 2/8 dikalikan dengan 2. Oh ya, ingat jangan dikalikan dengan 1, karena kalau 2/8 masing-masing dikali dengan 1, hasilnya akan tetap sama, yaitu 2/8. Kita coba 2/8 masing-masing kita kalikan dengan 2. Pembilang yaitu 2, kita kalikan dengan 2, yaitu 4. Dan penyebut 8, kita kalikan dengan 2. 8 dikali 2 sama dengan 16. Jadi kita sudah dapat pecahan yang senilai lagi dengan 2/8 yaitu 4/16.
Sampai saat ini kita sudah mendapatkan dua pecahan yang senilai dengan 2/8, yaitu yang pertama 1/4 dan 4/16. Mau cari lagi? Boleh. Misalnya tetap pakai cara yang kedua, yaitu mengkalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya kita mau mengkalikan dengan 3, juga boleh. Mau kalian mencoba mengkalikan dengan 10 juga boleh. Itu tetap nanti hasilnya menjadi pecahan yang senilai. Kita mau coba 2/8 dikalikan dengan 3 ya. 2 sebagai pembilang kita kalikan dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 8 sebagai penyebut kita kalikan juga dengan 3. Harus sama dikalikan 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi kita juga sudah dapatkan lagi pecahan yang senilai dengan 2/8, yaitu 6/24. Jadi 2/8 senilai dengan 1/4, 4/16, dan 6/24. Tergantung soalnya ya. Kalau soalnya meminta kalian mencari 3 pecahan yang senilai, kalian harus cari 3. Tapi kalau soalnya menyuruh kalian mencari 5 pecahan yang senilai, kalian harus mencari 5 juga. Gampang kan caranya? Hanya tinggal membagi dan mengalihkan dengan bilangan yang sama. Kita mau coba lagi contoh yang kedua agar kalian bisa lebih mengerti mengerjakan soal tentang mencari pecahan yang senilai. Contoh yang kedua, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Caranya sama seperti tadi, yaitu ada cara yang pertama dan cara yang kedua. Cara pertama dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Cara yang kedua yaitu dengan mengkalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita mau cara yang pertama dulu ya, kita mau dengan cara membagi dulu. 6/12 mau dibagi bilangan berapa? Boleh, kita coba dengan dibagi dengan 2. Karena 6 dan 12 sama-sama bisa dibagi 2. Kita coba ya, 6 sebagai pembilang kita bagi dengan 2, yaitu sama dengan 3. 12 kita bagi dengan 2 juga, 12 bagi 2 sama dengan 6. Kita sudah dapatkan pecahan yang senilai dengan 6/12, yaitu 3/6. Kira-kira 6/12 bisa dibagi berapa lagi ya? Bisa dibagi 3? Bisa. Kita coba dengan dibagi 3. 6 sebagai pembilang kita bagi dengan 3, yaitu sama dengan 2. 12 kita bagi dengan 3, sama dengan 4. Kita sudah dapat lagi pecahan yang senilai kedua dari 6/12, yaitu 2/4. Bisa dibagi lagi? Bisa juga dibagi dengan 6, betul. Kalian juga boleh membaginya dengan 6. Tuh ya. Sekarang kita mau coba dengan cara yang kedua, yaitu dengan mengkalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Cara yang kedua, misalnya kita mau kalikan dengan 2, boleh. Mau kalikan dengan 3, boleh. Kalikan 100, boleh. Mau dikalikan 1000 juga boleh. Ya, kalau dikalikan boleh berapapun bilangannya, tapi kalau dibagi harus dilihat apakah memang dua-duanya pembilang dan penyebut bisa dibagi bilangan tersebut atau tidak. 6/12 masing-masing kita mau kalikan dengan 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 sebagai penyebut dikalikan dengan 2 sama dengan 24. Kita sudah dapatkan lagi pecahan yang senilai dengan 6/12, yaitu 12/24. Mau cari lagi? Boleh. Mau dikalikan berapa? 3 boleh, 5 pun boleh. Kita coba dikalikan 5 ya. 6/12 masing-masing kita kalikan dengan 5. 6 dikali 5 sama dengan 30. 12 dikali 5 sama dengan 60. Sampai saat ini kita sudah mendapatkan 4 pecahan yang senilai dengan 6/12. Yaitu 3/6, 2/4,
12 per 24, dan 30 per 60. Oke, jadi ini adalah cara untuk mencari pecahan yang senilai dari suatu pecahan yang ditanyakan. Diingat lagi, tergantung soalnya ya. Dimintanya berapa banyak kalian harus mencari pecahan senilai. Bisa dengan cara yang pertama, yaitu membaginya. Bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu mengkalikan. Atau boleh pakai dua cara. Tadi kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Sekarang kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan adalah mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Sekarang kita akan belajar cara menyederhanakan pecahan, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, sehingga keduanya, yaitu pembilang dan penyebutnya, tidak dapat dibagi lagi. Sebenarnya, cara mencari pecahan senilai dan cara menyederhanakan pecahan hampir sama, yaitu sama-sama caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Bedanya, kalau untuk menyederhanakan pecahan, tidak boleh dikali ya, tidak dengan cara dikalikan. Tetapi kalau menyederhanakan pecahan hanya satu cara, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan pecahan yang sama. Jadi ingat-ingat dari sekarang, mencari pecahan senilai yaitu dengan dua cara, bisa dibagi, bisa dikali. Tapi kalau menyederhanakan pecahan hanya dengan satu cara, yaitu hanya dengan membaginya. Kita mau lihat contoh cara menyederhanakan pecahan. Contoh yang pertama, tentukan pecahan paling sederhana dari 2 per 8. Jadi kita mau mengubah pecahan 2 per 8 ini menjadi lebih sederhana. Caranya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kira-kira 2 per 8 bisa dibagi berapa ya? Jangan dibagi 1. Lagi-lagi bisa mau ingatkan, jangan dibagi 1, karena kalau dibagi 1, 2 dibagi 1, 2. 8 dibagi 1, juga 8. Akan tetap hasilnya sama, 2 per 8. Misalnya kita mau sederhanakan, ya, dengan membagi 2. Karena 2 dan 8 sama-sama bisa dibagi 2. 2 per 8, masing-masing kita mau bagi dengan 2. 2 sebagai pembilang dibagi 2 sama dengan 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sekarang kita cek nih, kita sudah dapatkan 1 per 4. Kira-kira 1 per 4 ini bisa disederhanakan lagi nggak? Atau bisa dibagi lagi dengan suatu bilangan supaya lebih sederhana? Dibagi 1 akan tetap hasilnya sama. Dibagi 2 juga tidak bisa. 1 nggak bisa dibagi 2, 4. Kalau dibagi 2 bisa, tapi 1 tidak. Ternyata 1 per 4 itu sudah yang paling sederhana. Atau 1 per 4 sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 2 per 8 adalah 1 per 4. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi hanya dibagi dengan bilangan yang sama sampai pecahannya sudah tidak dapat dibagi lagi. Seperti 1 per 4 sudah tidak dapat dibagi lagi. Itu yang sudah paling sederhana. Sekarang kita mau lihat contoh yang kedua agar kalian lebih mengerti lagi cara menyederhanakan pecahan. Contoh nomor 2, tentukan pecahan paling sederhana dari 20 per 24. Kita jawab ya, kita coba jawab. Kira-kira 20 per 24 bisa dibagi bilangan berapa supaya pecahannya lebih sederhana? Dibagi 2 boleh. Kalian bisa membagi dengan 2, karena 20 bisa dibagi 2. 24 juga bisa dibagi 2. Kita coba ya. 20 per 24 masing-masing kita akan bagi dengan 2. 20 sebagai pembilang kita bagi dengan 2 sama dengan 10.
24 kita bagi dengan 2 sama dengan 12. Sekarang kita cek lagi, 10 per 12 bisa disederhanakan lagi atau tidak? Atau bisa dibagi lagi dengan bilangan lain atau tidak? Ya, ternyata bisa. 10 per 12 ternyata masih bisa disederhanakan lagi, yaitu dengan membaginya dengan 2. Oke, kita coba ya. 10 sebagai pembilang, kita bagi dengan 2 sama dengan 5. 12 sebagai penyebut, dibagi dengan 2 sama dengan 6. Kita cek lagi hasilnya, 5 per 6 apakah masih bisa dibagi lagi atau tidak? Ternyata sudah tidak dapat dibagi lagi, sehingga 5 per 6 sudah pecahan yang paling sederhana. Sebenarnya bisa cara lain yang lebih cepat. Kalau kalian sudah lancar dalam menghitungnya, sebenarnya dari 20 per 24, kalian bisa langsung bagi dengan 4. 20 sebagai pembilang dibagi 4 sama dengan 5. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi sudah bisa langsung dapat 5 per 6. Tapi kalau mau satu-satu seperti contoh yang sudah Miss terangkan juga boleh, mau dibagi 2 dulu boleh. Ya. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 20 per 24 adalah 5 per 6. Sampai sini dulu ya penjelasan Miss tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Ingat-ingat sekali lagi, mencari pecahan senilai itu dengan 2 cara, yaitu dengan membagi atau mengkalikan, atau boleh dengan dua-duanya. Kalau misalnya menyederhanakan pecahan, hanya ada satu cara, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat, dengan bilangan yang sama, tidak boleh beda-beda. Kalau penyebutnya dibagi 2, pembilangnya juga harus dibagi 2. Kalau pembilangnya dibagi 10, penyebutnya juga harus dibagi 10. Begitu juga dengan dikali.